Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya. Selamat pagi, Archimandrit Ramadan Albiantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Edi Iskandar. Salam Romo. Salam Pak Edi. Saya tiba-tiba teringat beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Satu, tentang nama Yesus yang dipakai beberapa orang lain, termasuk Yesus bin Sirah, Yesus Barabas, Yesus Justus, dan lain-lain. Apakah arti nama mereka sama seperti Matius 1 ayat 21? Tolong bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa bisa ada orang lain yang menyamai nama Tuhan kita? Terima kasih, Pak Edi. Saya akan jawab pertanyaan Pak Edi. Nama Yesus yang dipakai beberapa orang lain yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Deuterokanonika atau kitab Anagenos Komena, ada Yesus bin Sirah. Di dalam Matius 27 ayat 17, coba kita baca. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Jadi ada Yesus Barabas. Kita baca lagi di dalam Kolose 4 ayat yang ke-11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja. Jadi di dalam Alkitab ada beberapa orang yang menggunakan nama Yesus atau yang mengandung kata Yesus. Misalnya Bar Yesus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi paling tidak ada 4 orang, 3 memang namanya Yesus, termasuk Yesus Kristus, dan 1 yang mengandung nama Yesus, yaitu Bar Yesus, artinya anaknya Yesus. Bar Yesus itu artinya Yesus. Yesus itu adalah ucapan Yunani, Yesus, yang berasal dari kata Ibrani Yoshua. Mengapa kata Yoshua bisa jadi Yesus? Nah, dari Yoshua, karena bahasa Yunani tidak punya huruf Y, maka digunakan huruf I. Su dari Yoshu, ya. Nah, karena nama Yunani itu mengandung, untuk nama laki-laki biasanya berakhiran dengan huruf S. Maka dari Yesu, yang berasal dari kata Yosu, bahasa Ibrani tadi, menjadi Yesus. Jadi kata Yesus itu adalah ucapan Yunani untuk kata Ibrani Yosua. Nah, ini nama manusia. Memang bukan namanya, Allah tidak pernah bernama Yesus. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, nama manusianya adalah Yesus tadi. Nah, bagi firman Allah yang menjadi manusia dengan nama Yesus itu, makna kata Yesus atau Yosua memang artinya Yehuwah yang menyelamatkan. Nah, mana katanya itu sesuai dengan identitas orangnya bagi sang juru selamat itu. Tapi bagi orang-orang lain, meskipun namanya begitu, itu hanya nama. Mungkin kalau dalam budaya Jawa itu ada kata-kata asmo minongko jopo, artinya nama itu sebagai doa.
Ya mungkin bagi orang-orang yang bukan putra Maryam ini menggunakan nama Yesus atau Yosua itu sebagai doa dari orang tuanya. Semoga Allah menyertai dia gitu. Semoga Allah menyelamatkan dia, mungkin gitu. Dan kebanyakan nama-nama orang timur di zaman dulu, sekarang sih nama sudah nggak pakai arti kadang-kadang ya. Asal bunyinya baik gitu aja digunakan. Kalau dulu ada maknanya. Ya itu masih dalam nama-nama Tionghoa kan. Nama-nama Tionghoa itu ada maknanya. Mei Hua, bunga yang indah gitu kan. Dan nama-nama yang lain. Yang semuanya ada maknanya. Nama Jawa dulu juga Sugeng, itu artinya selamat. Kasugengan, keselamatan. Raharjo artinya sejahtera tapi juga artinya selamat. Itu nama-nama orang timur dulu begitu. Jadi nama untuk orang-orang lain yang bukan Sang Kristus memang artinya tetap, tapi bukan mengidentikan orang itu. Itu hanya mungkin sebagai doa. Dan di dalam bahasa Ibrani nama-nama selalu terkait dengan namanya Ismail. Apa Ismail? Allah mendengar. Ishak. Mengapa Ishak? Artinya dari kata Yitzhak. Artinya tertawa, ya. Kenapa? Pada waktu Abraham diberitahu oleh Allah bahwa pada usia tuanya yang 100 tahun Sarah akan mengandung. Sarah sudah umur 99 tahun. Dia nggak percaya, maka dia tertawa sehingga nama anaknya dinamakan Yitzhak yang artinya tertawa. Tapi tidak berarti bahwa Ishak waktu hidupnya tertawa terus, enggak. Itu menandai sesuatu. Demikianlah nama Yosua yang digunakan oleh orang-orang lain di luar putra Maryam sang juru selamat itu memang artinya tetap artinya Yahweh yang menyelamatkan, sebagaimana dikatakan di dalam kisah Matius 1 ayat 21. Coba kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mengapa dialah yang menyelamatkan? Apa hubungan dengan dikata Yesus? Karena Yesus dari kata Yosua, Yehuwah atau Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesus ini manusia yang akan menyelamatkan manusia, dan dia menyelamatkan sebagai Yahweh yang turun ke dunia menjadi manusia. Firman-Nya Yahweh yang turun ke dunia menjadi manusia. Bagi Yesus, namanya dan karya serta pribadinya itu satu. Bagi orang-orang lain, nama itu hanya mungkin doa, hanya tanda saja yang tidak mempunyai makna persis seperti yang digunakan oleh Yesus. Namanya tetap. Nah, mungkin lalu Bapak bertanya, mengapa ada orang memakai nama Tuhan kita? Loh, Tuhan untuk Kristus, mungkin yang dimaksud Bapak, nama Allah. Kalau Allah tidak pernah bernama Yesus. Allah adalah Yahweh atau Bapa setelah dalam Perjanjian Baru. Yesus disebut Tuhan artinya penguasa karena dia adalah Mesias yang dimuliakan, diberi segala kuasa di surga dan bumi. Dan Mesias itu manusia. Dan kata Tuhan itu artinya raja segala raja atau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu namanya, artinya Tuhan itu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena apa? Karena setelah dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Okay. Jadi yang diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi adalah manusia Yesus yang telah dimuliakan sebagai Mesias, dan itu diberi oleh Allah. Yang memberi kuasa kepadanya itu adalah Allah. Dia diberi itu sebagai Mesias, sebagai Raja keturunan Daud yang kerajaannya tak akan ada hentinya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel di dalam Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Terus? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia menjadi raja. Ini sesuai dengan janji Allah kepada Daud.
Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oke. Dan itulah yang akan diberikan pada anak Daud ini, yang akan menjadi raja selama-lamanya. Ya ternyata bukan anak Daud sesudah dia meninggal itu, Salomo dan seterusnya. Tetapi anak Daud yang menunjuk kepada anak Daud yang akan hidup kekal. Dan anak Daud yang hidup kekal itu adalah Kristus sesudah kebangkitannya, baru diangkat dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, diberi segala kuasa menjadi raja yang kekal. Jadi kalau begitu, yang menjadi raja kekal, yang memiliki segala kuasa, diberi segala kuasa, yang karena itu dia disebut Tuhan, artinya apa yang memiliki raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan tadi, itu adalah manusia penjelmaan dari firman Allah. Nah, karena dia manusia, pada waktu diangkat itu, nama Yesus itu ya namanya manusia. Nama kemanusiaannya ketika dia menjelma jadi manusia. Oleh karena itu, dia diangkat oleh Bapa ini menjadi Tuhan, artinya menjadi penguasa yang diberi segala kuasa. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dari Tuhan itu adalah gelar. Gelar seorang manusia anak keturunan Daud yang diangkat dalam kemuliaan sesudah mengalahkan kematian. Yang pada waktu menjadi manusia namanya Yesus. Maka jelas kalau begitu, kalau itu namanya manusia penjelmaan dari firman Allah, maka kenapa apa salahnya kalau manusia-manusia yang lain juga nama seperti itu? Nama Yesus, nama Yosua. Jelas ini Pak Edi ya? Jadi ini bukan namanya Allah itu bukan. Mungkin yang Pak Edi maksudkan Tuhan di sini adalah Allah. Kalau Allah tidak pernah bernama Yesus. Nama Yesus adalah nama dari kemanusiaan firman yang diangkat dalam kemuliaan sesudah kebangkitannya, diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga dia menjadi raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan. Jadi harus dibedakan. Kita orang Kristen harus tegas terus membedakan antara Allah yaitu Bapa, Yesus Tuhan, yaitu gelar yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus sebagai Mesias yang dimuliakan. Jelas ya Pak Edi? Saya harap ini bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.